Baik, Bapak Ibu, eh, sudah muncul materi kita pada hari ini di layar terkait mengenai pasar modal syariah. Ya, kalau kita rujuk kepada pembahasan kita sebelumnya bahwa lembaga keuangan bisnis syariah ini ada dalam bentuk perbankan atau bank dan juga non perbankan. Dan minggu kemarin kita sudah membahas tentang perbankan. Ya. Dan saat ini kita bahas mengenai lembaga keuangan syariah yang berbentuk non-perbankan. Tetapi ini sama besarnya pentingnya dalam hal uh, lembaga keuangan dalam bentuk perbankan. Karena di dalam sistem ekonomi di suatu negara, bahwa pasar modal ini merupakan satu acuan ya untuk melihat dan melihat persentase ekonomi itu meningkat atau tidak ya, karena disinilah akan dilihat bahwa pelaku-pelaku dalam pasar modal baik itu para investor dan juga emiten atau perusahaan yang menanamkan investasinya ya, di dalam Indonesia ini dilihat dari pasar modal ya. Kalau kita lihat bahwa perkembangan pasar modal saat ini sangat luar biasa ya. Biarpun terjadinya krisis coronavirus di Indonesia dan tidak mengurangi masyarakat baik itu skala nasional dan internasional untuk menanam modalnya di Indonesia, baik itu sebagai investor maupun sebagai emiten atau perusahaan yang mendirikan usahanya, dan tentunya itu harus terlebih dahulu mendaftar ya di pasar modal, dan inilah nanti yang kita bahas pasar modal syariah. Kalau kita lihat bahwa dunia bisnis yang berkembang pada hari ini menuntut ya bahwa perusahaan itu untuk menjadi yang terbaik di masing-masing industri, yang mana tempat mereka mengembangkan barang ataupun jasa mereka. Dan tentunya di pasar modal inilah menjadi persaingan yang sangat luar biasa ya bagi badan usaha untuk meyakinkan para investor untuk membeli saham-saham mereka. Dan tentunya itu harus terlebih dahulu memiliki produktivitas yang luar biasa, baik itu menciptakan barang dan jasa ataupun membuat organisasi atau struktur badan usaha itu yang lebih baik dan positif dinilai positif di mata masyarakat ya. Dan saat ini tidak bisa kita mereka sebagai investor untuk menilai perusahaan itu kedepannya baik atau tidak ya, atau maju atau tidak, karena dengan perkembangan teknologi yang luar biasa pada saat ini, yang kita kira perusahaan itu tidak bisa berkembang ternyata bisa berkembang ya, karena selain untuk mengikuti teknologi yang ada gitu ya, perusahaan saat ini berinovasi untuk meningkatkan produksinya dan aktivitasnya sebagai badan usaha ya. Dan semakin membuat suatu perusahaan itu semakin baik dalam aktivitas kegiatan usahanya, ini akan semakin dinilai oleh masyarakat itu hal-hal yang positif baginya, sehingga orang dalam hal ini menanamkan modalnya bisa percaya akan perusahaan itu akan berkembang ya. Ya bisa saja kalau kita lihat seperti yang tidak juga ya, seperti usaha-usaha logistik saat ini ya, orang sudah mulai banyak membuka usaha-usaha badan usaha dalam bidang logistik, badan-badan usaha yang jasa aplikasi ya, seperti Shopee mungkin yang bisa Ibu lihat, Tokopedia, Ibu pernah lakukan transaksi di sana, ada Gojek gitu ya, ataupun Zoom yang kita gunakan saat ini. Ini kan tidak terpikirkan gitu ya, bahwa perusahaan-perusahaan yang
memiliki motivasi dan kreasi yang luar biasa, ini bisa menjadi maju, ya, berkembang. Dan tentunya untuk berkembang itu perlu dana yang mereka dapatkan dari pasar modal itu sendiri. Ya. Karena setiap pelaku usaha itu ya menciptakan badan usaha itu terbatas memiliki dana yang untuk mengembangkan usahanya, dan mereka perlu memerlukan dana untuk menghasilkan produksi yang lebih banyak dan juga mungkin membuka cabang-cabang di skala nasional maupun internasional. Nah, dalam pasar modal syariah sendiri itu saya membahas tentang pengertian pasar modal syariah, ya. Ada fungsi pasar modal syariah, ada karakteristik pasar modal syariah, dan perkembangan pasar modal syariah, dan struktur pasar modal syariah. Dan hari ini kita bahas dengan waktu Zoom free yang pada saat ini, ya. Kalau nanti tidak cukup, kita akan lanjut dengan grup. Akan saya berikan materinya di grup nanti. Jadi kalau di dalam pasar modal syariah sendiri kita kenal dengan Bursa Efek Indonesia, ya. Nah, inilah badan usaha, ya. Jadi pasar modal dan dalam hal ini Bursa Efek Indonesia itu bukannya milik negara, ya, tapi ini milik badan usaha. Badan usaha ini milik negara, ya. Jadi tidak semerta suatu organisasi negara, ya, tetapi ini pengolahannya langsung oleh badan usaha. Makanya segala sesuatunya apabila ada permasalahan hukum, maka ini akan diproses sesuai dengan hukum perdata. Nah, jadi Bursa Efek Jakarta ini atau disebut dengan Indonesia Stock Exchange atau EDX, ya. Ini merupakan pasar modal yang ada di Indonesia, memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Ini yang merupakan salah satu alternatif penanaman modal, ya, di Indonesia. Jadi bagi perusahaan BEI, ya, Bursa Efek Indonesia ini membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan, tadi yang saya jelaskan di awal, tambahan modal dengan cara go publik. Ya, go publiknya tadi tentu dengan syarat ketentuan yang ada di pasar modal untuk didaftarkan, dan tentunya nanti akan melemparkan saham-sahamnya kepada para investor yang menanamkan modalnya untuk membeli saham-saham dari perusahaan tersebut. Ya. Jadi go publik itu yaitu adalah kegiatan penawaran saham atau cek lainnya. Ya. Ini dilakukan oleh emiten. Emiten ini adalah badan usaha atau perusahaan yang go publik. Jadi kepada masyarakat berdasarkan ini diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal, terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ya, 1995. Jadi Bursa Efek ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka dan peraturan pelaksananya. Jadi setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini menginginkan harga saham yang dijual memiliki potensi harga yang tinggi dan menarik, ya, minat para investor untuk membelinya. Jadi tentunya ini dikarenakan semakin tingginya harga saham, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Nah, tentunya dinilai dari efektivitas dan hasil dari barang dan jasa yang dinilai masyarakat itu bisa menguntungkan bagi para investor tersebut. Kalau kita lihat dalam pengertian pasar modal syariah ini, ya, sebelum kita masuk ke pasar modal syariah, kita lihat definisi pasar modal, ya. Jadi definisi pasar modal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ini adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, ya, di perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang dikaitkan dengan efek. Ya. Kalau kita lihat dengan pengertian pasar modal syariah, ya,
itu adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati dan ketentuan transaksi sesuai dengan basis syariah. Jadi ini tidak semerta bahwa setiap pelaku badan usaha yang masuk ke dalam pasar modal syariah ini hanya sebatas badan usaha yang tentunya halal ya, yang melaksanakan kegiatan produksinya tidak menyimpang dari aturan-aturan eh, hukum syariah. Jadi lembaga keuangan yang pertama kali menaruh perhatian dalam menggerakkan portofolio dengan manajemen portofolio dalam uh, pasar modal syariah ini adalah Amanah Econ Fund yang didirikan oleh pada bulan 1986, pada bulan Juni ya 1986 oleh anggota Islamik ya, yang terdapat di India dan Amerika. Ini yang pertama sekali menggunakan sistem syariah ya, pada tahun 1986. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan internasionalnya ini tidak baru ya untuk kita kenal pada saat ini. Kalau di Indonesia memang pasar modal syariah ini baru berkembang pada tahun 2003 baru ya. Untuk sementara di negara-negara Islam nah itu udah menggunakan sistem syariah di pasar modalnya ya. Jadi ada beberapa negara yang proaktif ya menyambut kedatangan para investor muslim ya pada masa itu yang ingin memanfaatkan pasar modal yang berprinsip syariah. Jadi dalam hal ini yang konsisten di dalam menerapkan syariah Islam dalam studi kehidupan dalam melaksanakan kegiatan pasar modal syariah itu ada pada saat itu adalah Bahrain ya, yang mereka lakukan pada tahun 1986. Kalau kita lihat dari pengertian yang kita lihat di sini bahwa pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, merupakan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi dasar dari pengertian ini terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Nah, jadi kalau secara terminologi pasar modal syariah ini dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya. Dan itu yang saya sebutkan tadi bahwa setiap badan usaha yang dijalankan itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum syariah. Itu ada batasan-batasan tertentu bagi pelaku usaha atau emiten yang akan didanai, yang akan melempar sahamnya di pasar modal tersebut yang tidak menyimpang dalam aturan-aturan hukum Islam. Ya. Kita lihat di sini apa fungsi pasar modal syariah. Ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Ya, nah, itu yang saya sebutkan tadi bahwa selain dari perbankan, ada lembaga keuangan syariah yang dalam bentuk non perbankan, inilah namanya pasar modal. Di sini menghimpun dana masyarakat untuk itu dialokasikan kepada badan-badan usaha yang terdaftar di pasar modal atau yang disebut dengan emiten. Dan tentunya ini menjadi sumber dana bagi badan usaha tersebut untuk bisa mengembangkan baik itu menghasilkan hasil produksi yang lebih banyak, baik itu barang dan jasa, ataupun membuka cabang lebih luas lagi
baik skala nasional maupun internasional, ya. Dan ini menjadi hal mudah ya dalam mendapatkan dana dari masyarakat. Itu semakin majunya badan usaha itu, nantinya saham yang dibeli itu akan, keuntungan yang akan didapat bagi investor itu akan semakin banyak, ya. Dan sebaliknya, kalau pelaku badan usaha itu tidak berkembang dan tidak maju dan malahan bangkrut, ini juga akan berimbas kepada investor yang menanamkan saham di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasinya. Yang ketiga adalah menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi suatu negara. Jadi ini yang saya sebutkan bahwa di negara-negara maju itu ini sudah lama berkembang ya, di pasar modal yang mereka miliki. Ya. Di Indonesia sendiri itu diawali pada masa pemerintahan Soeharto, baru menggeliat ya di fungsi pasar modal itu sendiri. Dan indikator-indikator ekonomi di suatu negara itu dilihat dari perkembangan pasar modalnya yang menanamkan investasinya di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia sendiri itu hampir 1.600.000 ya, 1.600.000 itu para investor yang melaksanakan kegiatan di pasar modal. Ini sebenarnya sangat luar biasa, ya. Tetapi ini tidak menjadi hal atau masih kurang ya dalam peminatan yang ada dalam wawasan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi ada pernyataan yang pernah saya baca oleh Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani, bahwa kenapa negara-negara maju itu bisa berkembang karena atas kesadaran berinvestasi yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakatnya. Mereka melakukan investasi, dananya itu selalu akan diputar atau dikembangkan, ya. Itu mulai dari masyarakat yang umurnya yang muda, gitu ya, sampai masyarakat yang umurnya yang telah menua. Dan mereka uang yang mereka gunakan, yang mereka miliki itu akan selalu diputar, akan selalu diinvestasikan, nah, khususnya di pasar modal. Nah, ini ya mungkin wawasan yang harus kita kembangkan bagi masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia ini masih kurang mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang ada di pasar modal, ya. Padahal saat ini teknologi yang luar biasa, para pialang ya, dalam hal ini pihak ketiga menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses dan membeli saham, ya. Kita lihat banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store ya, untuk mempermudah bagi para masyarakat yang ingin menanamkan modal di pasar modal, ya. Nah, ini tingkatannya mulai dari 10.000, ya. 10.000 rupiah kita udah bisa kita kembangkan dana kita itu, ya. Semakin besar dana yang kita kembangkan, yang kita masukkan atau kita investasikan di pasar modal, ya semakin banyak keuntungan yang kita dapat, ya. Nah, ini yang mungkin masyarakat kita masih berinvestasi itu banyak yang hanya menggunakan mungkin deposito atau dengan membeli tanah, beli bangunan atau beli emas, gitu ya. Tetapi ada juga yang hanya menyimpan uang di bank, takut akan kehabisan uang, gitu ya, atau uang itu tidak diapa-apakan. Nah, ini banyak yang masih berpikiran dananya hanya disimpan begitu saja tanpa ada pemutaran atau mendapatkan keuntungan dari dana yang dia miliki, ya. Nah, sementara kalau di negara-negara maju itu mereka berapapun dana mereka selalu akan mereka kembangkan, mereka putar, ya. Makanya ekonomi di negara-negara maju itu lebih baik, ya. Karena mereka mudah mendapatkan dana atau para emiten atau pelaku usaha untuk memperoleh dana-dana untuk mengembangkan usahanya.
Nah, yang keempatnya adalah ya fungsi pasar modal adalah penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Ya, saat ini ya pelaku-pelaku investor itu ya menengah ke atas kebanyakan di Indonesia ya. Dan masyarakat menengah ke bawah masih belum memikirkan untuk berinvestasi di pasar modal. Yang kelima adalah penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim usaha yang sehat. Ya. Nah, ini lebih transparan, ya. Badan usaha akan bersaing dengan badan usaha lainnya untuk menciptakan keuntungan-keuntungan bagi para investor yang membeli saham terhadap perusahaannya. Tentunya membuat laporan keuangan yang lebih jelas, ya. Jadi setiap yang memegang saham itu mengetahui prospek dan perkembangan perusahaan yang mereka tanamkan investasi di sana. Nah, selanjutnya menciptakan lapangan kerja dan profesi yang menarik. Jadi ini jelas ya, bagi setiap yang mendapatkan modal di pasar modal tentu dia akan mengembangkan diri, baik itu menghasilkan produksi yang lebih banyak ya terhadap barang dan jasa yang mereka produksi. Tentu ini memerlukan tenaga kerja, apalagi kalau ditambah dengan membuka cabang di daerah ya, setiap provinsi atau di skala internasional ya maupun nasional. Dan tentu ini akan menarik dan merekrut tenaga kerja di perusahaan atau badan usaha tersebut. Yang ketujuh adalah memberikan kesempatan pemilikan perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Tadi ya, kita bisa lihat bahwa akan ada kompetisi-kompetisi yang dimiliki oleh badan usaha untuk bisa meningkatkan usahanya. Tentunya ini untuk hal menarik para investor untuk bisa menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Yang ke-8 adalah alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang biasa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Ya. Lebih jelas ya, apalagi dengan teknologi saat ini, aplikasi yang ada, kita bisa melihat perkembangan uang masuk dari dana yang kita simpan. Ya. Sebenarnya saya belum pernah mencoba dengan aplikasi yang ada, tapi saya pernah melihat teman-teman saya yang menggunakan aplikasi saham, ya, mereka membeli saham dan di aplikasi yang mereka gunakan, di situ bisa melihat penambahan dana dari dia investasikan di perusahaan-perusahaan yang telah dia tentukan, ya. Dan pergerakannya bisa per jam, bisa per hari, ya bisa per minggu dan seterusnya, ya. Bisa suatu saat kita jual dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan dari saham yang kita miliki. Selanjutnya adalah membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Ya, tadi ya, dunia daya saing itu sangat terbuka ya, dan tidak ada uh, bagi investor juga akan melihat bagaimana perkembangan para pelaku usaha itu, dan pelaku usaha lain pun bisa akan melihat indikator-indikator perkembangan dari pesaingnya ya. Dia pun akan meningkatkan usahanya lebih baik lagi dan pelaporan keuangannya itu lebih jelas lagi ya, sehingga para investor yakin akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini prinsip-prinsip pada pasar modal syariah ini ya. Di sini ada yang pertama adalah pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal. Itu saya sebutkan di awal tadi ya. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan tertentu saja yang bisa uh, masuk ke dalam pasar modal syariah. Ya, tentunya terlebih dahulu harus dilihat dan diverifikasi oleh di sini badan yang mengawas ya, yang badan pengawasan syariah ya, secara spesifik dan bermanfaat. Yang kedua itu adalah karena uang merupakan alat untuk bantu penukaran nilai, di mana pemilikan harta akan diperoleh bagi hasil ya. Jadi bagi hasil dari saham yang dibelikan dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasinya harus ada mata uang yang sama dengan kegiatan.
Yang ketiga adalah akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas, ya. Jadi ini adalah prosedur pelaksanaan yang ada di pasar modal itu sendiri. Yang keempat adalah baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil, ya. Pemilik harta ini adalah pelaku investasi investor, ya, yang menanamkan modal ke emiten, pelaku usaha. Ini boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian. Yang kelima, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten itu sendiri. Jadi ada fungsi pasar modal, ya. Secara umum itu bisa mungkin bahwa masyarakat itu ada berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian keuntungan dan risikonya, ya. Baik, selanjutnya ada karakteristik pasar modal syariah. Ya, yang pertama itu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Ya, tetap dalam pelaku badan usaha itu karena bursa efek Indonesia itu hanya satu, ya. Tetapi nanti pembagian badan usahanya dan para investor itu bisa dibagi. Apakah dia mau secara syariah atau tidak, ya, atau konvensional, ya. Tentunya kalau secara syariah dia akan mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang atau emiten yang sesuai dengan aturan hukum syariahnya, ya. Yang kedua adalah bursa ini perlu dipercayai pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan di pialang, ya. Di perantara pihak ketiga yang mengetahui, ya, biasanya pihak-pihak pialang atau underwriter-nya dalam perusahaan atau emiten itu mereka akan ibaratnya sebagai marketing, ya, marketing untuk menjual, ya, menjual baik itu informasi terhadap perusahaan yang baik atau tidaknya, ya. Yang ketiga adalah semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun keuntungan kerugian atau neraca keuntungan. Nah, di sini dalam hal pelaporan keuangan yang dimiliki oleh badan usaha itu atau emiten tersebut agar para investor yang masuk itu mengetahui bagaimana perkembangan dari dana yang telah diinvestasinya di perusahaan tersebut. Ini kalau tidak ada laporan itu, ini akan menjadi ketidakpercayaan yang dimiliki oleh para investor. Itu nanti dia beralih sahamnya itu kepada perusahaan lain. Baik, sebelum melanjutkan, saya absen dulu, ya. Ini nanti tolong diaktifkan mikrofonnya, saya panggil namanya. Setelah dipanggil, tolong kembali dinonaktifkan, ya, supaya tidak berisik, ya. Nah, kalau teman lainnya bisa mendengarkan. Yang mikrofonnya hidup tolong dimatikan karena saya memanggil temannya nanti tidak kedengaran, ya. Baik, Dila Satria ada? Hadir, Pak. Oke. Sylvia ada? Hadir, Pak. Oke. Abdul Ghafur. Hadir, Pak. Oke. Gizayana. Ada, ya? Gizayana. Zainal Arif. Hadir, Pak. Oke. Nisa Aulia. Hadir, Pak. Oke. Aldo Febrian ada, ya? Hadir, Pak. Oke. Irfan Satria. Hadir, Pak. Oke. Nurul tadi ada, ya? Hadir, Ada. Pak. Oke. Yolanda. Hadir, Pak. Oke. Denny Agusman. Hadir, Pak. Oke. Febrianda. Hadir, Pak. Oke. Silviana Taslim.
Salma Fadila. Hadir, Pak. Oke. Edison. Ada ya. Rahmat Dhani. Rahmat Dhani. Ada. Nike ya. Delentika. Hadir, Pak. Oke. Sarah Rasika. Hadir, Pak. Oke. Aulia Akbar. Ada ya. Hadir. Erni Sahara. Hadir, Pak. Oke. Samsul Rizal. Hadir, Pak. Oke. Selvi Gustria. Hadir, Pak. Oke. Lestari Oktav. Oke. Hadir, Pak. Oke. Arif Adi Mulia. Arif tidak ada ya. Rahmanda. Oke, saya ulangi kembali. Untuk UTS kita akan langsungkan pada saat tatap muka atau luring. Ini jatuhnya pada tanggal 11. Jadi minggu depan insya Allah akan kita bahas mengenai kisi-kisi untuk menghadapi UTS. Jadi minggu depan tolong hadir. Insya Allah akan saya bacakan ya. Ini yang tidak hadir, yang tidak mencatat kisi-kisinya ya tidak dapat kisi-kisinya. Jadi tidak akan saya berikan melalui grup ya, tapi melalui Zoom. Jadi sekaligus nanti ada pembahasan materi yang juga akan saya sampaikan. Jadi saya harap minggu depan itu tidak ada yang tidak hadir. Mengenai materi pada hari ini nanti saya share di grup. Kalau yang mau ditanyakan silakan di grup. Nanti kita bahas ya. Dan terima kasih ya, ini waktu tinggal 1 menit lagi. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.